Halo anak-anak terkasih, bertemu lagi dengan Bu Puspa di video pembelajaran hari ini. Melalui video hari ini, kita akan belajar tema 8, subtema 1 memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Salah satu materi yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah tentang siklus air. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan dan simak video pembelajaran ini ya. Coba kalian perhatikan gambar lingkungan yang ada pada video ini. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai dengan belajar lagu baru yang berhubungan dengan gambar ini, yang berjudul Air Terjun ciptaan dari A.T. Mahmud. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas, air terjun di lembah mengalir terus. Nah, anak-anak, lagu Air Terjun karangan dari Bapak A.T. Mahmud tersebut bercerita tentang air. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari mandi hingga memasak. Coba kamu ingat, kegiatan kamu hari ini adakah yang tidak menggunakan air? Pasti sebagian besar kegiatan kita menggunakan air seperti mencuci tangan, mandi, mencuci baju, dan lain sebagainya. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa banyaknya air yang ada di bumi kita itu sebesar 71%, atau airnya lebih luas daripada daratan yang ada di bumi. Nah, dari 71% air yang ada di bumi, ternyata 97% merupakan air asin, sedangkan 3% merupakan air tawar. Dan dari 3% air tawar ini, 2%-nya merupakan es yang ada di kutub. Sedangkan 1% adalah air yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yang kita ambil dari air sungai, air danau, dan sebagainya. Kebutuhan yang menggunakan air contohnya saja seperti mandi, memasak, mencuci pakaian atau baju kotor, mencuci kendaraan, dan juga minum. Hampir semua kegiatan kita memerlukan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jika setiap hari air digunakan oleh semua makhluk yang ada di bumi, bagaimana mungkin air terus tersedia? Apakah air tidak pernah habis? Ternyata ada alasan mengapa air tidak pernah habis. Air selalu tersedia di bumi karena ternyata air mengalami siklus air. Nah, apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, siklus ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga proses pengembunan. Bagaimana siklus air dapat terjadi? Coba perhatikan video berikut ini. Pada siang hari,
Semua air yang ada di bumi, mulai dari air laut, danau maupun sungai, akan mengalami penguapan. Proses ini disebut evaporasi. Uap air akan naik ke atmosfer dan berubah menjadi titik-titik air karena suhu udara di atmosfer mengalami penurunan. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan nama kondensasi. Ketika banyak air mengalami proses kondensasi atau pengembunan, maka tetesan air yang ada di awan akan menjadi semakin besar dan berat. Nah, proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, titik-titik air yang ada di awan akan turun kembali ke bumi menjadi hujan. Nah, ketika air turun kembali ke bumi sebagai hujan, maka proses siklus air akan terulang kembali mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, hujan, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti bukan mengapa air di bumi tidak pernah habis meskipun setiap hari digunakan oleh semua orang yang ada di bumi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.